Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Siap, Pak. Ya, siap. Oke, terima kasih koreksinya Pak Jaranto. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia hadir dalam forum komunikasi saya. Ini saya mendapatkan tugas untuk melakukan pengimbasan dalam bentuk aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Jadi kegiatan kita ini sebagai bentuk pelatihan untuk saya melaksanakan CGP, kemudian sekaligus sebagai bentuk pelatihan untuk Bapak Ibu yang mana tahun ini kita alhamdulillah melaksanakan IKM, implementasi kurikulum merdeka. Kita sambil belajar, kita melakukan perubahan mindset. Mindsetnya itu dalam bentuk sebuah budaya positif. Saya akan melakukan penyampaian pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Jadi selama materi saya ini kurang lebih sekitar 1 jam, kita akan sambil berlatih, sambil bermain. Nanti plus dan minusnya Bapak Ibu bisa ambil sendiri. Kalau ada kurang, nggak usah diikuti. Kalau misalnya ada kelebihan dari saya, silakan Bapak ikuti untuk perkembangan dan perbaikan sekolah kita. Kemarin pada saat pendampingan individu kita sudah sama-sama melakukan pembuatan visi dan misi ya Bapak Ibu. Jadi selanjutnya ini adalah bentuk aksi nyata untuk pengubahan mindset kita. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya adalah Sukma Wijaya SOBR, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Malang. Seperti yang kita ketahui, saya bekerja di SMK Informatika. Kemudian saya memiliki jabatan wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian bidang studi saya adalah kejuruan multimedia dan desain komunikasi visual. Saya lahir di Batam 21 Januari tahun 89. Rumah saya di Persero View Bertua nomor 1. Kalau mau main silahkan Bapak Ibu. Mana tahu kita bisa saling bertukar pikiran. Teman-teman sudah ada yang pernah rumah saya Pak Jaranto, Pak Andika, Miss Apris juga kalau nggak salah pernah mau ke rumah juga ya, itu pernah ke rumah juga. Kalau mau jalan-jalan, main-main bertukar pikiran atau sambil ngopi-ngopi kita silahkan datang ke rumah kita bareng-bareng. Baik Bapak Ibu, selanjutnya saya akan melakukan ice breaking. Ice breaking ini satu hal yang diperlukannya Bapak Ibu dalam pembelajaran supaya anak-anak itu nggak terlalu stres. Jadi ice breaking saya di sini adalah sambung kata. Ya, kita melakukan ice breaking dulu Bapak Ibu. Kita akan melakukan sambung kata. Sambung kata kita akan buat, saya akan buat sebuah kalimat. Orang berikutnya akan mengambil kata terakhir dan membuat sebuah kalimat dari kata terakhir itu. Paham ya Bapak Ibu? Contohnya seperti ini, saya bilang, saya makan ayam goreng. Lanjut Pak Rudi akan mengambil kalimat terakhir, kata terakhir saya adalah goreng. Berarti Pak Rudi harus membuat kalimat mulai dari awalnya goreng. Oh, harus dari awalnya ya? Iya, nanti Pak Rudi misalnya bilang goreng bakwan rasanya sangat nikmat. Berarti lanjut ke Miss Farida, nikmat. Begitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Ayo kita mulai, siap? Semuanya siap ya? Siap ya? Kita main speaking dulu biar kita santai dengan bekerja. Ya, kita mulai dari saya, kemudian nanti langsung ke Pak Jaranto. Oke Pak Jaranto ya? Pak Jaranto, Pak Andika, Miss Masita, Miss Apris, Miss Farida, dan terakhir nanti Pak Rudi. Oke, kalimatnya adalah Ibu Salma sedang menaiki pesawat. Pesawat Mandala Airlines pernah terjadi kecelakaan. Kecelakaan Pak Andika. Kecelakaan lalu lintas paling sering adalah motor. Motor. Istrinya juga Motor. Terakhirnya motor. Berarti bikin kalimat dengan awalan motor. Motor beroda 2 itu sedang mengalami kecelakaan. Oh, ulang lagi. Boleh dong. Boleh dong. Tadi kan kecelakaan tuh. Gak ada tuh. Motor roda 2 tersebut sangat motor roda dua saya belum lunas. motor roda 2 tersebut karena mengalami kecelakaan, kerusakannya sangat berat sekali.
sekali. Ayo sekali. Kata terakhirnya adalah sekali. Sekali seumur hidup, Mencintai saya. saya hanya mencintai suami saya. Saya. Kalau saya enak. Oh iya ya. Itu suami. Saya pergi ke pasar menggunakan gerobak. Gerobak. Nggak nyampe dong Bu. Gerobak untuk menarik pedati digunakan oleh petani pada zaman dulu. Oke, zaman dahulu. Oke, kita semua. Nah, itu fungsinya adalah untuk supaya teman-teman nggak terlalu stres, terlalu tegang kalian. Ini udah saya sediakan makanan di sini dan minuman. Silakan Bapak Ibu sambil kita ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Dibuka. Ya, kopinya ada di bawah, nanti kalau mau saya pesankan. Silakan dibuka Bapak Ibu untuk modul kita sudah saya sediakan di atas meja. Di halaman pertama saja. Saya akan membahas yang pertama adalah mengenai konsep utama modul budaya positif. Konsep budaya positif itu Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Akan ada 7 materi yang saya sampaikan. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Jadi kita akan membahas mengenai paradigma belajar itu seperti apa. Yang zaman dulu seperti apa, zaman sekarang itu seperti apa. Kemudian disiplin positif. Disiplin positif itu maksudnya seperti apa? Disiplin ini kan konotasinya selalu negatif, jadi akan kita coba jadi disiplin yang bersifat positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa? Kemudian optimasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Kalau Bapak Ibu lihat di modul kita, nah, rancangan pembelajaran berbasis proyek itu adalah di fase kita, fase E dan fase F. Kita di kurikulum Merdeka itu fase E dan fase F. Fase E dan fase F umumnya semua tugas adalah PJBL, Project Based Learning, Bapak Ibu. PJBL itu sendiri prinsipnya itu mengembangkan berorientasi pada dimensi. Jadi elemen dan subelemen yang tertuang dalam profil pelajaran Pancasila dimensinya yang kemarin ada yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, kemudian bernalar kritis, berwawasan global, dan lain sebagainya. Itu orientasinya ke situ. Kemudian pembelajaran berpusat terhadap peserta didik. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu peserta didik ini mampu atau tidak. Jadi waktu kemarin kita melaksanakan P5, kita sudah mengetahui kemampuan siswa kita, dan siswa kita ada yang malas, ada juga yang langsung bekerja. Yang langsung bekerja, kita sudah tahu kemampuannya. Yang masih belum mau atau masih malu-malu, kita harus mendorongnya. Kemudian holistik. Model proyek disusun dengan mempertimbangkan tema belajar secara menyeluruh dan utuh tanpa mengabaikan keterkaitan dari berbagai hal yang menjadi faktor peserta didik dalam memahami peserta dan secara mendalam sesuai isi yang diangkat atau isu yang diangkat. Jadi semuanya harus menyeluruh. Holistik itu artinya kita sudah paham siswanya, kita paham pekerjaannya, kita paham juga batas waktunya, serta terakhir nanti pada saat penilaiannya. Kemudian kontekstual, yaitu pengembangan modul proyek disesuaikan dengan kondisi yang nyata peserta didik. Jadi kondisinya jangan mengarang-arang. Kalau misalnya ceritanya di dalam kelas itu kita ada masalah kebersihan, kita angkat temanya kebersihan. Kalau tidak ada kebersihan, tidak ada masalah kebersihan, jangan kita mengarang-arang untuk membuat masalah kebersihan. Terakhir adalah eksploratif. Pengembangan model proyek harus sistematis dan terstruktur sehingga tujuan pembelajaran tetap terpenuhi meskipun menyediakan area eksplorasi yang luas dalam proyek yang ditentukan. Nah, Bapak Ibu, untuk untuk dapat mengetahui kemampuan siswa kita, rancangan pembelajaran berbasis proyek itu harus berorientasi pada dimensi, pembelajaran berpusat pada peserta didik, holistik, kontekstual, dan eksploratif, dan seperti saya jelaskan tadi. Nah, bagaimana kita mengetahui kemampuan peserta didik kita?
kemampuan peserta didik kita itu sebenarnya adalah ada tiga. Ada beberapa cara untuk mengetahui caranya, yaitu tes tertulis, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok. Siswa sebenarnya bukan mereka tidak bisa memahami materi kita, tapi siswa kita itu terbagi atas tiga dalam metode belajarnya. Ada yang gaya belajarnya itu visual, ada yang gaya belajarnya auditori, ada yang gaya belajarnya itu kinestetik. Tahunya dari mana? Tahunya kita bisa melakukan tes tertulis, observasi, wawancara, dan diskusi kelompok. Bapak Ibu bisa membuat soal tes. Misalnya, pada saat kita membuat sebuah mata pelajaran, kita tes, kita pisahkan atau kita perhatikan atau kita lihat siswa-siswa kita, dia masuk ke dalam mana? Dia masuk ke dalam gaya belajar visual, auditori, atau kinestetik. Nah, masing-masing itu ada ciri-cirinya. Di modul Bapak Ibu bisa lihat di situ. Gaya belajar visual, ciri-cirinya mudah mengingat dari yang dilihat. Jadi pada saat dia melihat, siswa ini melihat, dia langsung hafal. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Misalnya, ada tuh pada saat kita lagi belajar, coba si A baca. Pada saat dia membaca, dia mendengarkan temannya itu tidak suka. Dia lebih suka membaca dengan sendiri. Kemudian bicara dengan tempo yang cukup cepat. Contohnya kayak saya kalau buat bicara ngomongnya cepat. Nah ini saya tipikalnya saya visual. Tapi apakah mungkin saya bisa visual auditori? Mungkin. Ada beberapa siswa yang bisa memiliki dua kemampuan atau lebih. Ada visual auditori, ada auditori kinestetik, ada visual kinestetik. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dengan cara melakukan tes tertulis atau bisa juga dengan cara melakukan observasi ataupun wawancara kemudian diskusi kelompok. Kita bikin tes, terlihat bahwa anak ini tidak bisa menghafalkan dengan cara membaca. Dia bisanya mendengar. Kalau pada saat dia mendengarkan, contohnya nih, Bapak Ibu kalau lebih gampangnya, paling style sebuah musik, yang mana musik itu mungkin hanya kita yang hafal. Musik zaman dulu boleh lah, atau musik-musik yang tidak pernah terkenal. Kita kasih waktu sama mereka 1 menit untuk menghafalkan. Caranya bagaimana? Style musik, siapa yang bisa menghafalkan dalam waktu 1 menit? Berarti dia masuk dalam auditori. Masuk ke dalam auditori. Kalau misalnya kita setel musik dalam bentuk video, dan video itu selama 1 menit mereka melihat atau menonton, maka si siswa itu termasuk ke dalam gaya belajar visual. Contohnya video itu ada teksnya ya Bapak Ibu, dia cepat menghafalkan dengan gaya seperti itu, dia berarti masuk dalam visual. Sedangkan kalau gaya belajar kinestetik itu adalah gaya belajar yang senang dengan metode praktek. Jadi dia nggak bisa dia menghafalkan hanya dengan melihat, mendengar. Dia praktek, dia bisanya praktek. Ada beberapa siswa kita yang seperti ini. Ada yang cuma bisa visual, ada yang cuma bisa auditori, ada yang cuma bisa kinestetik, ada yang lebih dari satu. Salah satunya contoh siswa kita, Jason Alvaro, pendiam banget kan. Kalau Bapak Ibu melihat ciri-cirinya yang berdasarkan yang saya buat di sini, cenderung melihat sikap dan gerakan guru yang sedang mengajar, tidak mudah terdiskusi oleh keramaian, biasanya suka menggambar apapun di atas kertas. Nah ini salah satunya si Jason. Jason ini dia seperti ini, dia gak banyak ngomong, diem. Inilah Jason, salah satu contohnya yang lebih gaya belajar visual. Nah, di kurikulum Merdeka Bapak Ibu, untuk apa kita belajar ini? Tujuannya hanya satu, biar kita tidak meninggalkan siswa gara-gara gaya belajarnya berbeda. Kalau pada saat siswa yang visual, dia belajar dengan kinestetik, dia akan bingung sendiri. Kalau yang auditori diajarkan visual, dia juga akan bingung sendiri dan akan tertinggal, Bapak Ibu. Nah, seperti itu yang saya maksud dengan pembelajaran paradigma baru. Jadi kita harus mengubah paradigma kita bahwa yang menyatakan bahwa setiap siswa itu semua sama. Setiap siswa itu pada aslinya mereka semua berbeda. Kemudian kita masuk ke disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kamu harus disiplin.
Kalau tidak disiplin, kamu akan saya hukum. Yang tidak disiplin akan ada dapat poin. Nah, disiplin itu akan menyebabkan sebuah pemikiran pada siswa yang menyatakan bahwa disiplin itu akan menyebabkan hukuman dan itu akan menyakitkan dan itu akan jadi sesuatu yang tidak nyaman. Bapak Ibu, kita harus mengganti disiplin ini menjadi sesuatu yang positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Apa itu intrinsik? Apa itu ekstrinsik? Kalau misalnya nih saya tanya sama Pak Jaranto, Pak Jaranto kalau pakai motor pakai helm nggak Pak? Pakai helm. Kenapa Pak? Supaya yang pertama supaya menjaga kepala kita dari benturan, dan yang kedua memang peraturan dari tata tertib lalu lintas. Bukan karena Bapak takut ditangkap polisi? Nggak takut. Biasanya, nah ini berarti salah satu contoh yang berbeda ini ya. Biasanya kita kalau mengikuti peraturan, sebuah kedisiplinan di dalam perjalanan, jalan-jalan, biasanya pakai helm itu kalau dia ke jalan besar atau karena dia takut sama polisi. Seharusnya kalau dari peraturannya memakai helm itu pada saat kita naik kendaraan. Artinya Bapak Ibu mau ke warung yang langkah, 2 langkah, 4 langkah, Indomaret yang dekat banget, misalnya Bapak harus pakai helm. Sedangkan kenyataannya kita kalau mau naik ke Indomaret, walaupun naik motor, jarak yang mungkin nggak lama, semenit atau 2 menit, kita tetap pasti nggak pakai helm. Nah, disiplin ini ada hukumannya. Sedangkan disiplin positif itu tidak ada hukumannya. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik itu berbeda. Ekstrinsik artinya dia ada sesuatu yang dia takuti. Ada sesuatu yang dia takuti, ada sesuatu yang dia inginkan supaya tidak terjadi pada dirinya. Kalau intrinsik itu berarti dia motivasi dari diri sendiri menyadari bahwa dirinya memang harus lebih berhati-hati. Contohnya kayak Pak Jaranto tadi, pakai helm walaupun nggak ada polisi, walaupun bukan jalan besar, itulah motivasi intrinsik. Caranya bagaimana Bapak Ibu supaya kita menciptakan motivasi intrinsik? Kita pahami nilai-nilai kebajikan yang dirasakan penting saat ini ditanamkan pada murid-murid saya di kelas. Atau nilai yang paling penting adalah kejujuran, keadilan, peduli, integritas, kesabaran, tanggung jawab, mandiri, berprinsip, keselamatan, kesehatan. Hal itu karena nilai tersebut merupakan nilai-nilai universal dan wadah kebinekaan. Jadi inilah nilai-nilai yang Bapak Ibu harus bisa tanamkan pada diri siswa. Bapak Ibu sebagai pendidik harus bisa menunjukkan nilai ini juga. Jangan hanya siswanya aja yang kita minta. Kita jujur pada siswa kita. Nah, Miss lupa, Bapak lupa bikin tugas kemarin. Ya udahlah, kita sambil 5 menit, kasih waktu saya 5 menit atau 15 menit untuk membuat soal ya. Nah, karena kita jujur, siswa pun akan jadi jujur. Apakah langsung terjadi? Oh tidak. Tidak semudah kembali telapak tangan. Karena kita membutuhkan waktu untuk mengubah mereka. Itulah tugas kita sebagai pendidik untuk bisa mengubah siswa kita menjadi lebih baik. Kemudian keadilan, peduli, Bapak Ibu harus adil. Peduli, integritas. Integritas kalau misalnya kita bilang dilarang terlambat, berarti kita semua tidak boleh terlambat. Apapun itu alasannya. Kemudian kesabaran, Bapak Ibu harus sabar tentunya. Tanggung jawab, mandiri, berprinsip, ini semua harus dimiliki oleh Bapak Ibu. Nah, ini nilai-nilai yang harus Bapak Ibu bisa tanamkan pada diri kita sendiri. Kemudian nanti kita akan mengimbaskan kepada siswa kita juga. Karena siswa ini adalah makhluk paling peniru, paling cepat sekali dan paling ngomel dan cepat sekali kepada kita. Karena kita swasta, mereka juga pasti ngomongnya, kan kami sudah bayar, Bapak Ibunya kok kenapa begitu? Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai kebutuhan dasar manusia. Kita akan mengetahui kenapa si anak ini bermasalah. Pasti hidupnya ada masalah. Nah, masalah itu apa? Nah, manusia kebutuhan dasarnya itu ada 5. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Oke, misalnya saya punya sebuah contoh kasus di sekolah dasar. Bu Ambar dari kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulang salah satu muridnya di kelas, namanya Doni.
Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan yang mereka bekal makan mereka dengan paksa. Jika Anda sebagai Bu Ambar ya menghadapi situasi seperti Bu Ambar, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Oke, saya tanya satu-satu. Kira-kira karena si Doni ini ngambil makanan temannya, Miss Farida ngambil makanannya Miss Akris. Itu gara-gara apa kira-kira? Coba Pak Rudi, kira-kira seperti apa Pak? Kenapa? Kalau menurut saya Doninya dipanggil dulu terus di Alasan Doni ngambil makanan apa kira-kira? Oh. Mungkin kalau hanya sepintas bisa aja dia nakal Pak. Bisa jadi. Iseng berarti Iya. ya. Kalau menurut Miss Farida, Benar yang dikatakan Pak Rudi, kalau dilihat dari sepintas mungkin dia iseng minta makan gitu ya. Tapi kalau ditelusuri kayaknya dia kurang mungkin makannya Pak. kurang makanya mungkin seperti itu. Mungkin si Doni ini kita nggak tahu bentuknya, mungkin entah dia gendut banget ya, Ya atau juga bukan nggak tahu kita kondisinya di rumah seperti apa atau dia mau makan atau apa. ya. Kalau untuk Miss Apris, menurut Miss Apris si Doni ini kenapa? Menurut saya sih memang benar dia iseng lah Pak, karena dia kan memaksa kan. Kalau kalau dia itu mungkin kurang makanan, dia pasti mintanya tuh nggak maksa gitu. Oke. Memang dia si Doninya aja ini memang. Iseng ya, iseng dan lapar. Kalau menurut Miss Masita, Gak mau bekal ya Pak? dia bawa bekal, dia ini ada bekalnya, dia bawa kuenya dari rumah, dia bawa makanan dari rumah, tapi dia minta makanan anak-anak lain. Miss Farida ini bawa bekal, dia bawa, dia meminta bekal, ya. Nanti kita jelaskan lagi, Dia bawa bekal, tapi dia minta makanan temannya. Kalau seandainya dia bawa bekal, berarti iseng. Bisa. Tapi kalau seandainya dia tidak bawa bekal, memaksa, dan itu kan ada kejadian kanak kita juga kan, dibukiin. Oke. Nah itu akhirnya dia lapar Pak, Lapar. dan bisa jadi tidak ada uang. Oke. Mau nggak mau dia memaksa temannya untuk Minta makan. minta makanannya. Ya, Kondisinya begitu. Menurut Pak Dika bagaimana? Mau merasakan makan di bawah temannya. Oh, Mungkin karena kepo. dia berbeda. Iya. Mungkin dia bawanya di Donai, temannya makannya sushi mungkin ya. Jadi mungkin dia mau tahu gimana sih rasanya sushi itu seperti apa, misalnya seperti Dia itu. bawanya nasi merah. Oke, kalau dari saya lumayan. Yang pertama saya kenal sama Doni ini ya. Yang kedua, kan Doni ini kan kelas 2 SD ya. Iya, kelas 2 Pak, masih kecil dia. Masih umur 7 Kalau saya 8 tahun. bandingkan saya sama Doni dulu kayaknya hal yang wajar sih kalau masalah yang beginian. Sudah hal yang biasa. Memang namanya anak-anak pasti dia sering suka iseng dan melihat temannya. Nah, kalau bagi saya cara penanganan hal yang seperti begini, yang pertama dipanggil anaknya. Enggak Pak, kita bahas tentang alasan si Doni. Kenapa si Doni ini Belum mencari masalah ya. mencari masalah? Kita mencari apa alasannya dulu? Apa alasannya dulu kira-kira? Kalau saya sih wajar anak-anak. Wajar anak-anak. Baik, Bapak Ibu, di sini seperti yang saya bilang tadi di sebelumnya, itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kalau Bapak Ibu lihat di modul kita, kalau misalnya Doni menjawab, dengan kalimat dia lapar dan orang tuanya dia menjawab lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal. Ini berarti karena dia memiliki kebutuhan dasar untuk survival atau bertahan hidup. Bu, saya nggak punya duit, saya nggak dikasih bekal. Saya dikasih bekal tuh tadi itu harusnya buat makan siang, tapi karena saya lapar banget, saya makan tadi pagi. Siang saya lapar lagi. Jadi saya paksa teman-teman saya untuk ngasih makanannya sama saya. Itu berarti dia bertahan hidup. Sedangkan kalau misalnya si Doni itu dia mengatakan dia senang aja ngambil teman bekalnya itu karena emang senang nanti teman-temannya bakalan perhatiin dia, atau bisa dibilang dia ngejahilin. Nah kalau dia ngejahilin seperti itu, dia itu karena membutuhkan namanya kasih sayang. Dia membutuhkan kasih sayang. Dia mau, mungkin ada masalah di rumahnya yang mengatakan bahwa
dia ini tidak disayang sama mamanya, makanannya buat adiknya, makanannya buat kakaknya, makanannya nggak pernah dikasih. Jadi dia mau ada rasa kasih sayang yang dia terima. Dia ini lagi caper bahasa kita, lagi cari perhatian. Begitu, dia dimakan tidak, dia hanya dicipin, tapi nggak punya temannya, itu caper. Kalau misalnya si Doni ini menjawab dengan tujuannya supaya dia bisa dibilang sebagai jagoan, dia sebagai jagoan, sebagai bos, orang yang takutin, dia ingin memiliki sifat kesadarannya untuk penguasaan. Jadi seorang penguasa atau menjadi kekuasaan, kekuatan. Contohnya teman kita, siswa kita, Jeffrey. Jeffrey ini kan dia memiliki sifat dasar manusia untuk memiliki penguasaan atau kekuasaan. Jadi dia melakukan itu karena merasa kalau saya lebih baik daripada kamu. Begitu. Kalau misalnya si Doni ini menjawab dengan makanan yang dibawa sama ibunya itu aja, bosan. Tadi dijawab sama Pak Dika tadi ya, bosan itu aja, mie goreng lagi, sedangkan temannya makannya sushi. Nah itu karena si siswa ini menginginkan yang namanya adalah kebebasan, ya kebebasan. Dia ingin bebas dari itu aja, monoton, dia tidak suka. Kemudian kalau misalnya si Doni ini menjawab dengan iseng aja, yang tadi mayoritas kita mengatakan, itu karena dia hanya menginginkan kesenangan. Nah itu jawabannya kalau misalnya kita mengetahui sifat-sifat dasar dari kebutuhan manusia itu sendiri. Nah kita udah tahu nih kebutuhan dasar manusia itu seperti apa. Kita akan masuk ke motivasinya. Kita sudah melihat latar belakangnya, sekarang kita masuk ke motivasinya. Sebelumnya, alasan kenapa dia melakukan itu, kita sudah tahu. Sekarang motivasi dia melakukan itu apa? Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Motivasi perilaku manusia itu, yang pertama, itu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pertama, umumnya motivasi perilaku manusia itu adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Peserta didik melakukan disiplin diri karena takut dengan hukuman. Ini disebut dengan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik itu kenapa? Karena ada motivasi, aku pengen disiplin daripada aku nanti kena jalan jongkok karena suruh ngomong bendera. Berarti aku datangnya tepat waktu. Itu namanya motivasi ekstrinsik. Dan ini siswa yang disiplin karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasinya itu karena mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bapak Ibu sering ngasih penghargaan atau imbalan sama siswanya nggak kalau misalnya menjawab pertanyaan? Ada nggak Bapak Ibu? Pak Rudi ada? Pak Rudi? Kalau bisa menjawab pertanyaan, bisa isi aduan. Nah, motivasi misalnya untuk mendapat imbalan atau penghargaan itu adalah siswa itu kita kasih penghargaan. Kalau misalnya, kalau kamu berhasil menjawab, saya kasih kamu uang 100.000. Terus Pak Dida pernah nggak? Ada nggak? Maksudnya apa? Ada nggak pernah melakukan memberikan pertanyaan? Kalau bisa jawab, keluar. Kalau bisa menjawab, kasih makanan, kasih ini dan lain sebagainya. Pernah nggak? Mungkin barusan tadi, nah itu saya bilang kalau kan itu kan berebut presentasi gitu. Jadi saya bilang nggak ada yang mau duluan. Jadi saya bilang kalau ada yang mau duluan, pilih aja saya lakukan. Nah, berarti itu salah satu contohnya. Misal tulis pernah nggak? Ya sering sih Pak. Sering ya. Apalagi kalau anak-anak lagi kurang aktif kan. Jadi kalau misalnya siapa yang bisa jawab, saya kasih A+. Langsung tuh Pak, yang tadinya diam langsung tangannya berdiri semua. Nah, itu motivasinya karena mendapatkan nilai berarti ya. Mas Cita, pernah nggak melakukan memberikan motivasi dengan cara mendapatkan imbalan atau penghargaan? Kalau saya kemarin itu pas waktu masanya UN Pak. UN. Jadi UN itu matematika itu siapa yang bisa nilainya 100, saya akan kasih 100. Kalau nilainya 80, saya kasih 80. Dan alhamdulillah pada saat itu tembus 80. Nah, itu saya berikan setelah dari UN itu. 80.000. Iya, 80.000 rupiah. Dolar. Jangan dolar dong. Masalahnya
Ya 80 sen rupiah juga ada juga soalnya. Oke, Pak Dika pernah nggak ada memberikan suatu imbalan atau penghargaan jika siswanya ini melakukan suatu hal? Iya, pernah. Seperti apa contohnya Pak? Pulang duluan. Oke, Pak Jara Saya sama dengan Pak Dika. pulang duluan. Pulang duluan. Pulang duluan. Nah, itu yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik, Bapak Ibu, ini posisinya adalah motivasi yang kedua. Artinya apa? Boleh dilakukan, boleh, tapi jangan sering-sering. Yang ini terakhir, ini tidak boleh kita lakukan sebenarnya. Ini tidak boleh kita lakukan lagi. Ini sudah berubah paradigmanya. Ini memberikan hukuman atau menghindari ketidaknyamanan hukuman ini tidak perlu atau tidak boleh kita lakukan lagi. Kamu misalnya nggak ngerjain PR, berdiri, tarik telinganya dengan satu kaki, itu tidak boleh lagi kita lakukan. Yang kedua, masih boleh tapi jangan dilakukan sering-sering. Kenapa? Ternyata ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa imbalan atau penghargaan itu adalah bentuk penghukuman juga, Bapak Ibu. Hukuman apa? Ada siswa yang tidak cepat, dia akan merasa terhukum. Kok saya nggak bisa cepat ya? Kenapa saya tidak bisa sehebat dia? Yang terjadi adalah hukuman dan imbalan ini sama seperti hukuman. Nanti pada saat Bapak Ibu tidak memberikan imbalan juga, siswa ini nggak akan mau termotivasi untuk belajar. Gitu. Nah, yang paling baik adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Peserta didik melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dan diri sendiri. Ini disebut dengan motivasi intrinsik. Inilah yang paling baik. Kita harus menanamkan pada mereka bahwa mereka ini punya nilai-nilai yang tidak boleh mereka langgar sendiri. Mereka memiliki nilai bahwa mereka tidak boleh mencontek, misalnya, tidak boleh terlambat. Kenapa? Saya sadar, saya itu belajar, harus belajar. Bagaimana caranya Pak? Bagaimana caranya? Kita melakukan pertanyaan pada diri kita sendiri. Kembali ke kita lagi. Ini nggak perlu dijawab yang dua ini, yang di bawah ini saya minta Bapak Ibu menjawab nanti ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Kenapa Bapak Ibu datang on time pada saat pembelajaran? Bapak jawab sendiri. Gak usah Bapak utarakan, gak usah Bapak bilang. Jawab sendiri. Kemudian, bila di sekolah Anda tidak ada peraturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu dan tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat dan tidak ada batasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Jawab sendiri. Kalau Bapak Ibu mau melakukan tadi motivasi yang terakhir paling bagus, motivasi intrinsik, Bapak Ibu jawab dulu ini. Apakah Bapak Ibu takut hukuman atau Bapak Ibu mencari penghargaan atau imbalan? Kalau jawabannya masih di situ, tidak aneh jika siswa kita masih mengejar dua itu, karena kita pun masih melakukan hal yang sama. Kemudian yang ketiga, ini Bapak Ibu saya minta menjawab. Menurut Anda, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid Anda di sekolah? Coba mulai dari Pak Rudi. Paling banyak Pak. Maksudnya, ya tadi takut menghindari ketidaknyamanan hukuman, dapat imbalan penghargaan, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang mana satu Pak yang paling banyak kalau di pelajaran Bapak? Nomor 1 Pak, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Menurut Miss Farida? Kalau menurut saya lebih ke mendapatkan imbalan atau penghargaan. Imbalan atau penghargaan. Kalau menurut Miss Apris? Kayaknya lebih menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Oke, kalau menurut Miss Masita? Paling banyak di antara ini di kelas kita tuh yang mana satu? Ada disiplin, ada disiplin. Menghindari hukuman, Pak. Menghindari hukuman. Kalau menurut Pak Dika? Iya, sama menghindari hukum. Menghindari hukuman. Ya, kalau menurut Pak Jalanto? Mendapatkan imbalan dan penghargaan. Oke. Itu yang sering saya lakukan. Nah, peserta didik kita ternyata memang masih di posisi 3 dan 2, menghindari hukuman sama mendapat imbalan. Nah, ini yang harus kita bisa tanamkan pada diri mereka sendiri. Nah, caranya bagaimana kita menanamkan dengan diri kita sendiri? Setelah kita menjawab tadi ini,
Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih posisi 3 dan 2, kita harus bisa mencapai ke posisi 1. Posisi 1 yaitu melakukan motivasi intrinsik. Intrinsik itu nilai-nilai yang ada dalam diri Bapak Ibu itu sudah bekerja. Artinya nggak perlu ada peraturan pun, tidak perlu ada hukuman, tidak perlu ada imbalan pun, Bapak Ibu tetap datang melaksanakan tugasnya. Seperti itu yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kemudian ini adalah salah satu contoh konsep disiplin identitas yang gagal. Ya Bapak Ibu, ini gagal, ini yang gagal. Ya, yang gagal itu memberikan hukuman. Hukuman ini akan menyebabkan kalimat menyakitkan bagi siswa, tidak nyaman, murid kita takut, memaksa, murid akan menyembunyikan kesalahan, dia akan berbohong ya. Murid akan menjadi lebih rendah diri. Bukan rendah hati ya Bapak Ibu, rendah diri itu dia merasa dia kecil. Kemudian, kalau kita memberikan penghargaan, ini akan tidak efektif. Tidak efektif kenapa? Dia hanya mengejar imbalannya saja. Dia tidak mengejar pembelajarannya. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Oh, si itu bisa keluar duluan, enak aja, kurang ajar. Padahal saya yang angkat tangan. Oh, kenapa dia pula yang dipanggil duluan sama Jaranto? Nanti bisa jadi dia akan merasa sakit hati. Kemudian mematikan kreativitas. Anak-anak ini akan mati kreativitasnya hanya gara-gara imbalan. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah, kalau kita masih ada sistem ranking lagi, kita ranking siapa yang paling tinggi nilainya, si A, si B, si C, si D. Ini dalam bentuk hukuman. Hukumannya kenapa? Yang paling jelek berarti dia yang paling jelek. Kita tidak bisa menilai dari kemampuan yang ada selain daripada pengetahuan atau keterampilannya saja. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dia akan merasa dia tidak dihargai. Ayo yang benar, Bapak kasih kue. Pada saat dia jawab, saya salah. Ternyata salah. Nah, dia akan merasa bahwa dirinya itu tidak dihargai lagi. Padahal cuma satu kali dia berbuat salah, sama teman-temannya disorakin, dan dia akan merasa dirinya tidak berharga. Dia akan semakin rendah diri. Jadi dua ini Bapak Ibu, tolong harus tinggalkan. Hukuman dan penghargaan kita tinggalkan. Kita harus bisa menanamkan kepada diri mereka mengenai konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek. Konsekuensi itu bedanya dengan yang tadi hukuman. Hukuman itu kan seperti ini. Masih tak, kalau kamu gak ngerjakan PR, sekarang kamu berdiri di depan, pegang telinga kamu, angkat satu kaki kamu. Itu keinginan siapa saya tanya? Keinginan gurunya atau keinginan Masita sebagai siswa? Guru kan? Ada nggak kesepakatan yang menyatakan bahwa saya boleh menghukum Masita yang tidak mengerjakan PR kalau dia nanti berdiri di depan? Tidak ada kan? Nah, kalau kita membuat sebuah kesepakatan, apa hukumannya? Itu disebut dengan konsekuensi. Teman-temannya, misalnya pelajaran-pelajaran atau penjaskas, teman-teman sudah lari keliling lapangan 3 kali. Ternyata si B, dia datang terlambat, dia di WC. Begitu datang, dia langsung duduk. Teman-temannya selesai keliling lapangan, dia langsung duduk. Pak, itu si B itu kalau dari WC gak ada lari-lari curang, Pak. Dia harus diberikan konsekuensi. Konsekuensinya apa? Ya, dia harus mengikuti apa yang sudah dilakukan sama siswa yang lain. Sudah keliling lapangan 10 kali, udah diikut juga keliling lapangan 10 kali. Itu disebut dengan konsekuensi. Jangan sampai pada saat kita mengajar, siswa yang baru datang di tengah-tengah, dia tidak mengikuti yang di awal. Misalnya, pada saat kita siswa masuk ke dalam ruangan, setelah kita berdoa, dia kan tidak berdoa. Jadi dia harus berdoa. Itu salah satu bentuk konsekuensi. Bukan berarti, oh kamu datang terlambat, push up 10 kali. Tidak. Nah, konsekuensi itu ada salah satu yang disepakati atau yang sudah dilaksanakan oleh siswa lain dan dia belum melaksanakannya. Ya, ini yang Bapak Ibu harus bisa kita coba mulai dari sekarang. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Kita harus terus-terusan monitoring berkelanjutan. Siswa ini jangan sampai mengulangi hal yang sama lagi. Kemudian stimulus atau respon. Stimulus, kita berikan stimulus. Kalau terlambat, nanti bagaimana? Kalau terlambat saya maunya nanti lari Pak. Nah itu baru masuk dalam stimulus dan siswa memberikan respon.
Misalnya, Pak saya izin ke WC, oke 5 menit. Ya 5 menit, balik dia setengah jam. Apa konsekuensinya? Tadi kita sudah belajar bab 10 misalnya dan mengerjakan tugas. Udah, kamu kerjakan bab 10 dan kerjakan tugas sampai selesai. Gitu. Itu konsekuensi. Murid menghormati peraturan. Kenapa ini menghormati peraturan? Karena kita sudah bikin peraturan itu bersama dan siswa lain juga sudah mengikuti, jadi siswa tidak akan iri. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, ini kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan itu dia ada waktu untuk merenungi kesalahan. Pada saat dia salah, saya salah lama, dia ujung-ujungnya merasa bahwa dirinya benar. Kenapa? Dia kelamaan merenung. Nah, yang paling bagus adalah restitusi. Siswa bertanggung jawab untuk perilaku yang dia buat sendiri. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini adalah teori kontrol, jadi kita bisa mengontrol mereka. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan masuk mengenai konsep disiplin dan pendekatan restitusi. Jadi kita tadi udah dengar banyak restitusi itu apa sih restitusi? Nah, kita masuk ke konsep disiplin pendekatan restitusinya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dikatakan Goseni tahun 2004, ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Bapak Ibu kita tawarkan kepada mereka. Oke, tadi kamu sudah kena masalah disiplin ya, datang terlambat. Oke, saya tawarkan sama kamu konsekuensinya apa? Konsekuensinya misalnya kamu mengerjakan tugas tadi siswa kerjakan, atau kamu mau mengerjakan tugas 2 kali lipat. Nah, itu kita berikan tawaran, bukan dalam bentuk paksaan. Bukan kita bilang, oh saya nggak tahu, kamu kerjakan halaman 90 dari jam sekarang sampai jam berikutnya dalam waktu 30 menit harus selesai. Itu namanya paksaan. Nah, kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita ajak ngobrol dia. Kamu tadi kenapa bisa terlambat dari WC tadi 5 menit, kenapa nyampe nya malah setengah jam? Iya, tadi saya misalnya BAB, tapi karena saya takut, saya pergi BAB-nya ke tetangga di sebelah sana. Kalau di sekolah saya digangguin. Nah, lihat ke dalam dirinya, apa yang ada di dalam dirinya. Yang pertama mungkin dia masalahnya takut. Dia berarti harus bisa memperbaiki masalah takutnya, jadi bisa menjadi pemberani. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan yang menguatkan, dan fokus pada solusi. Nah, kita masuk ke perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, Bapak Ibu, contohnya peserta didik sering tidak mengerjakan PR. Oke, yang sebelah sini, dan sebelah sini. Menurut Bapak Ibu, ini mana yang hukuman, mana konsekuensi, mana restitusi? Mulai dari Pak Janaka deh, kita balik. Kalau hukuman yang pertama, mendidik menghukum itu hukuman. Oke. Terus kalau konsekuensi yang nomor 2. Tiga. Nah, restitusi itu nomor 3. Menurut Pak Tiga. Hukuman yang pertama, konsekuensi yang kedua, dan restitusi yang ketiga. Menurut Mbak Sita? Sama Pak, yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Menurut Mbak Sapenis? Sama Pak. Yang pertama itu hukuman, Ya. yang kedua itu konsekuensi, yang ketiga itu apa tadi, restitusi. Menurut Mbak Spadida? Sama, pertama hukuman, kedua konsekuensi. Konsekuensi dan ketiga restitusi. Pak Rudi? Sama Pak, yang pertama hukuman, kedua konsekuensi, ketiga restitusi.
Oke, baik. Berarti Bapak Ibu sekarang sudah paham semua ya, maksudnya hukuman, restitusi dengan konsekuensi. Bapak Ibu paham berarti? Oke, berarti berikan applause dong untuk kita. Oke. Bapak Ibu ternyata sudah paham mengenai konsep hukuman, restitusi dengan konsep restitusi ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, pendidik akan melakukan hukuman hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid akan menjadi takut. Takut kenapa? Aduh, saya takut lah sama Miss Apris. Miss Apris kalau udah marah saya disuruh ngangkat batu dari lantai 3 sampai ke lantai 1. Nah itu hukuman. Nah hukuman itu tidak ada komunikasi antara kedua orang itu. Sedangkan kalau konsekuensi, pendidik memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini tawaran ya Bapak Ibu. Nah ini tawaran ya. Kerjakan PR-nya saat istirahat atau kerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kalau nggak istirahat, kalau nggak pas istirahat, kamu buat 3 kali lipat PR-nya. 3 kali kamu tulis, itu namanya tawaran. Atau, di sini ada kalimat atau. Pendidik tegas dan peserta didik akan menghormati peraturan. Yang paling baik adalah pendidik menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu peserta didik dalam menyelesaikan masalahnya. Kita tanya sama dia contoh yang restitusi seperti ini. Dan masalahnya kan nggak ngerjain PR nih. Misalnya nih, Dika, kenapa kamu nggak kerjakan PR? Coba Pak Dika, misalnya kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Males. Kenapa kamu bisa males? Karena main-main. Nah, main-main sama teman lebih enak seru dan main-main sama teman daripada mengerjakan PR. Nah, setelah kita gali apa masalahnya, kita harus bisa bantu dia menyelesaikan masalahnya. Kalau main sama teman, emang dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pulang sekolah misalnya dari jam 4 sampai jam 6 misalnya seperti itu. Bisa nggak kalau kita main-mainnya itu dari pulang sekolah sampai jam 5, jam 6 kamu mengerjakan PR? Bisa nggak? Tidak. Bisa. Nah seperti itu kita bisa menggali permasalahan dari anak-anak itu, kemudian mereka sendiri yang menjawab masalah mereka dan menyelesaikan masalah mereka. Itulah yang disebut dengan restitusi. Jadi misalnya, ini kan ngerjain PR, berdiri kamu di depan, angkat kakimu sebelah sama jari telingamu. Nah itu hukuman, konsekuensi. Kerjakan PR-mu sekarang, waktu istirahat, atau kamu kerjakan 3 kali lipat. Itu tawarannya, itu disebut dengan konsekuensi. Kalau kita melakukan restitusi, kenapa kamu ngerjain PR? Sibuk bu, di rumah ngapain? PR nyapu dan lain sebagainya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam segini sampai jam segini. Bisa nggak setelah kamu mengerjakan tugas rumah kamu mengerjakan PR di waktu malam hari? Bisa bu. Nah, dia akan bisa menjawab apa masalah dia, kemudian menyelesaikan masalah yang dia alami. Itu disebut dengan restitusi, Bapak Ibu. Ini yang harusnya kita bisa mengerjakan mulai dari sekarang. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu, ini kita akan membahas tentang diri Bapak Ibu sekarang. Ya, kita membahas tentang diri Bapak Ibu sekarang. Sekarang kita akan melakukan refleksi. Refleksi itu maksudnya Bapak Ibu lihat diri Bapak Ibu sendiri. Ya, lihat diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu maksudnya kemana? Penghukumkah? Pembuat rasa bersalahkah? Temankah? Pemantaukah? Atau manajerkah? Ya, yang sudah tidak bisa dipakai lagi itu 2 ini Bapak Ibu. Penghukum dan membuat rasa bersalah. Bapak Ibu masih bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, bisa jadi manajer. Udah dari sekarang. Nah, untuk perbedaannya adalah penghukum, ya, penghukum pada saat sebuah contoh kasus putra didik tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera seperti yang tadi. Kalau Bapak Ibu mengatakan kepada siswa ini, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu penghukum atau apa? Penghukum ya. Nah, itu disebut hukuman. Kenapa? Itu tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Berarti kalau kurikulum merdeka berarti tidak ada hukuman lagi dong Pak? Tidak ada. Tidak ada hukuman lagi mulai dari sekarang. Jadi Bapak Ibu, bisakah kita menanyakan nilai-nilai kepada diri mereka? Nilai-nilai itu seperti keyakinan mereka. Boleh nggak sih nak kalau kita tidak mengerjakan PR?
Dia pasti akan mengatakan, ya nggak boleh Pak. Kenapa? Karena ya ini kan ada tugas saya Pak. Dia akan merasa dengan dirinya, merasa bersalah dengan dirinya sendiri dan dia akan memperbaiki dirinya. Bapak Ibu. Jadi mereka kita berikan stimulus dan mereka akan memberikan respon dalam bentuk positif. Hukumannya bagaimana Pak? Pada saat kita bertanya seperti itu aja itu sudah bentuk hukuman pada mereka. Kemudian, kalau misalnya Bapak Ibu mengatakan berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah ini adalah membuat rasa bersalah. Mereka akan merasa bersalah. Mereka akan bersalah, merasa saya tidak berguna. Itu yang akan dihasilkan. Kemudian kalau sebagai teman, ayolah yang lebih buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa salah, besok nggak boleh lagi. Nah ini yang kalau bisa yang paling kecil sekali. Ya kita paling kecil kali. Kita bilang, yaudah kalau sekarang nggak apa-apa salah. Kalau besok bisa nggak bawa? Gitu, seperti itu. Nah, kemudian kalau pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi kita masih bertanya tentang konsekuensinya. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu, minimal kita menjadi teman, pemantau atau manajer. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, Bapak Ibu nilai Bapak Ibu sendiri, Bapak Ibu sekarang masih posisi mana? Nah, Bapak Ibu harus bisa memahami bahwa kita tidak lagi menjadi seorang penghukum atau pembuat rasa bersalah. Kita tidak melakukan hal-hal negatif, kalimat-kalimat negatif atau tindakan negatif yang mana akan membuat peserta didik kita menjadi takut dengan apa yang kita laksanakan. Nah, Bapak Ibu, saya harap kita bisa berubah dari penghukum atau pembuat rasa bersalah menjadi teman, pemantau atau manajer. Minimal Bapak Ibu menjadilah seorang teman. Kita maafkan kesalahan mereka hari ini, besok jangan diulang lagi. Atau Bapak Ibu gak terima nih dengan hal seperti itu, berikan dia konsekuensi seperti yang saya bilang tadi. Kemudian kalau memang paling baik lagi adalah kita tanya pada dia apa kesalahan yang sudah dia perbuat, apa kesalahan yang sudah dia lakukan. Jadi Bapak Ibu, mulai dari sekarang saya harap kita bisa memperbaiki diri lagi, karena IKM, implementasi kurikulum merdeka, menekankan bahwa setiap peserta didik itu berbeda dan pembelajaran itu juga harus berbeda atau bebas atau merdeka. Selanjutnya, berikutnya ini adalah masalah keyakinan kelas. Ini kita akan praktek ya Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan praktek. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sekarang pertanyaannya gini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba saya tanya ke Miss Panida. Menurut Miss Panida, kenapa ada peraturan pakai helm? Kenapa ada peraturan pakai masker dan cuci tangan pada saat untuk COVID? Yang pertama, kenapa saat mengendarai kendaraan bermotor harus pakai helm? Yang pertama, yang pasti keselamatan. Keselamatan. Dan itu yang penting sih Pak, keselamatan. Supaya pada saat terjadi kecelakaan itu tidak terlalu parah di bagian kepala, karena kepala adalah bagian paling rawan dalam tubuh. Kalau pakai masker kenapa? Pada saat COVID kemarin. Karena untuk meminimalisir penularan COVID. Biar sehat istilahnya, Iya. biar kita bisa tetap sehat, biar kita bisa bekerja. Kalau menurut Miss Aprilis, kenapa kita harus pakai helm? Walaupun Miss Aprilis ini pakainya mobil ya. Sebenarnya sih sama-sama ya Pak, dua-duanya kenapa harus pakai helm, kenapa harus pakai masker untuk keselamatan kita. Pakai masker itu harus keselamatan kita. Yang kedua memang adanya, yang pertama adanya hukum yang berlaku yang menyebabkan kita harus pakai. Nah, okay. Kalau yang masker itu ada hukumnya, saya kurang tahu sih Pak. Kalau yang ada peraturan pemerintahnya kan? Iya. Tapi tidak ada hukuman. Tidak ada hukumannya di sana. Tapi kalau yang nomor 1 kan memang ada hukuman di situ, sehingga kita ada peraturan, ada hukuman, sehingga kita mau nggak mau pakai. Nah, tapi yang pertama jelas untuk keselamatan kita.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Semuanya yang tadi di sini, ini semuanya ada konsekuensi. Kalau nggak pakai helm, selain kena denda ataupun kena penjara, itu juga kalau pada saat kita jatuh kita bisa pecah kepala, luka, minimal luka, ya kan? Kenapa pakai masker? Kenapa? Walaupun tidak ada hukuman di sana, tidak ada denda dan lain sebagainya, masker ini akan menjaga kita tetap sehat. Ya Bapak Ibu, intinya adalah peraturan itu memiliki hukuman. Sedangkan yang kedua ini adalah konsekuensi. Ya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang mereka yakini. Mereka yang mengajukan peraturan itu, mereka yang mengajukan dan tidak ada hukuman di sana. Jadi kita akan coba membuat sekarang kita lihat dulu apa perbedaannya keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Sedikit saja agar mudah diingat, berupa pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah dan mudah diterapkan, dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu pertama kita akan buat seperti ini. Kita akan buat sekarang, kita praktek dulu. Nanti Bapak Ibu saya minta masing-masing kalau memegang wali kelas ataupun memegang jurusan, Bapak Ibu saya minta untuk bisa membuat keyakinan kelas. Nanti bisa didesain macam-macam, bukan peraturan kelas tapi keyakinan kelas. Seperti ini. Sekarang saya tanyakan dulu kepada Bapak Ibu pendapat murid tentang masalah dan harapan kelas. Sekarang masalah kita di sini apa? Di ruangan ini. Apa masalah kita? Coba Bapak Ibu perhatikan di depannya, ada masalah nggak? Apa itu Pak Jaranto? Tidak adanya tong sampah. Nah, tidak ada tong sampah, betul. Ada sampah kan? Ada sampah kan? Berarti Bapak Ibu bisa kita masukkan ke dalam masalahnya satu dulu. Coba masalah satu dulu. Tidak ada tong sampah, masalah kebersihan. Kedua, eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Gimana caranya biar ada tong sampah? Kelas kamu pengennya seperti apa nak? Bersih Pak. Kita pengennya masalah kebersihan, bersih kelas kita Pak, nggak ada debu dan nggak ada sampah. Kemudian ambil kesimpulan dari semua ide murid, kita ambil kesimpulan masalahnya kebersihan tadi, ubah ide itu menjadi keyakinan kelas. Setiap peserta didik membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu kalimatnya positif kan? Kalau kalimatnya negatif, contohnya dilarang buang sampah sembarangan, itu kalimatnya negatif. Kalau kita menggunakan kalimat yang positif, membuang sampah pada tempatnya. Kelas 12 DKV membuang sampah pada tempatnya, itu kalimatnya positif. Jadi Bapak Ibu, mungkin mulai dari sekarang kita akan bisa membuat keyakinan kelas masing-masing. Nanti pada saat mereka melanggar, baca keyakinan kelas, mana yang kamu langgar, apa masalah kelas kamu. Nggak buat PR, tidak disiplin, kebersihan, kemudian apa lagi? Tidak rapi dan lain sebagainya. Buat menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah membuat keyakinan kelas, tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Sama seperti kemarin waktu kita pada saat masyarakat ke-5 di keyakinan kelompok kan mereka bikin tanda tangan kan Bapak-bapak, Bapak Ibu. Nah, tanda tangan itulah tanda tangan kontrak mereka menyatakan saya setuju dengan keyakinan kelas ini. Kamu ada tanda tangan di sini misalnya. Oh iya Pak, saya tanda tangan. Kamu tahu kan keyakinan kelas kamu apa? Tahu Pak. Kalau tahu berarti kamu melanggarnya mana? Kamu memperbaiki atau tidak? Iya Pak, saya mau memperbaiki. Berarti besok boleh diulang lagi atau tidak? Tidak boleh Pak. Kenapa? Karena saya sudah melanggar keyakinan kelas. Jadi mereka yang membuat, mereka tanda tangan dan mereka akan melakukan pada saat mereka melanggarnya. Seperti itu. Kemudian bisa juga dalam bentuk poster, kemudian kontrak keyakinan kesepakatan kelas. Selalu ingatkan murid mulai pada saat mereka mengabaikan kesepakatan. Refleksikan bersama dalam kurun waktu tertentu. Misalnya sebulan sekali kan kita, seminggu sekali kan kita ada tuh pertemuan kelas meeting. Nah, refleksikan. Sudah berapa yang sudah kamu langgar? Nah, ada berapa orang yang melanggar keyakinan kelas kita 1 minggu ini? Bagaimana dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Selanjutnya ini yang terakhir Bapak Ibu, ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi lagi ya
Oke, segitiga restitusi itu ada tiga tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat di bagian modul kita, nah ini ada satu contoh ya Bapak Ibu. Nah, misalnya ini ada yang di titik-titik itu adalah pertanyaan yang sebaiknya Bapak Ibu gunakan pada saat melakukan segitiga restitusi. Misalnya ada anak yang tidak mengerjakan PR, Bapak Ibu bisa mengambil contoh misalnya pada saat dipanggil, kamu kenapa tidak mengerjakan PR nak? Lupa apa misalnya. Kemudian kita jawab dengan seperti ini, Bapak juga pernah kok lupa ngerjain tugas. Gak apa-apa buat kesalahan. Itu masih masuk ke dalam menstabilkan identitas. Gak apa-apa buat kesalahan. Yang terpenting kita tahu kesalahan kita dan kita tidak mengulangi kesalahan itu. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk loh daripada ini. Contohnya kamu gak ngerjain PR, bisa juga kamu malah lupa nggak bawa waktu pelajaran sesuai jadwal kita hari ini. Itu namanya melakukan tindakan yang memvalidasi tindakan yang salah. Nah, tindakan yang salah itu kita validasi. Kamu kenapa? Masalahnya sebenarnya apa sih tidak mengerjakan PR? Ya apa? Ini saya main Mobile Legends pas pulang-pulang, habis itu lupa waktu, habis itu ngantuk tiduran. Nah, apa tindakanmu yang salah? Nah, kalau tindakan saya salah itu saya main Mobile Legends. Nah, berarti besok tidak boleh diulangi. Terakhir, kita akan melakukan menanyakan keyakinan. Nah, kita tanya sama dia. Kamu kalau misalnya lagi main Mobile Legends, kemudian PR kamu tidak kamu kerjakan, emang kamu nanti dewasanya menjadi apa? Saya menjadi pro player Mobile Legends, Pak. Misalnya dia jawab seperti itu, oke, bagus, mantap. Tapi pro player Mobile Legends juga menjadi PR loh. Gitu. Nah, itu kita melakukan namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu pertama kita melakukan penstabilan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian kan menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi kita buat, ada keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Kita tinggal buat, kemudian kita tempel di kelas. Nanti kita tanya sama mereka, apa yang kamu langgar dari keyakinan kelas kita? Seperti ini. Jadi kamu mengulangi lagi atau tidak? Tidak. Kamu yakin dengan keyakinan kelas ini? Yakin. Kamu bisa menjadi orang yang lebih baik? Bisa. Maka setelah itu kita tidak perlu memberikan hukuman. Kita sudah melakukan segitiga restitusi. Jadi mereka sudah menebus kesalahan mereka, menebus apa yang sudah mereka lakukan. Nanti kemudian hari mereka bisa lebih baik lagi. Ya memang tidak akan semudah itu langsung mereka berubah, tapi kita melakukan prosesnya dari sekarang. Seperti itu. Bapak Ibu, ini adalah demonstrasi kontekstual yang pernah saya buat. Ini saya mengambil contoh siswa untuk melakukan demonstrasi kontekstual. Bapak Ibu bisa melihat di YouTube saya itu adalah, lupa saya copy dulunya. YouTube saya yang ini ya Bapak Ibu, Sukma Wijaya EP 6QO. Ini karena saya pakai belajar IT, dia sudah ada di sana sistemnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat videonya bagaimana. Kemudian bisa sambil belajar bareng-bareng kita. Nanti Bapak Ibu bisa lihat demonstrasi kontekstual modul 1.4. Di sini ada contoh-contoh kejadiannya dan mengambil contoh-contoh pembelajarannya. Dari saya cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih. Kita mulai dari sedikit dulu, mulai dari diri kita dan mulai dari sekarang. Mudah-mudahan dengan pemanfaatan IKM kita bisa lebih baik lagi sekolah kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.